Shalom, bersyukur di kesempatan ini kita masih bisa sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Di dunia ini, manusia hidup di dalam waktu. Siapapun di antara kita yang menonton video ini ataupun yang mendengarkan suara dari video ini, bagaimanapun keadaanmu, berapapun usiamu, seberapapun kekayaanmu, apapun jabatanmu, maupun agamamu, kita memiliki waktu yang sama. Atau ada yang berbeda. Tentunya sama, yaitu 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Hanya yang menjadi pembedanya adalah mau dipakai untuk apakah waktu yang dimiliki oleh setiap kita masing-masing. Mau dipakai untuk apakah waktu yang dimiliki oleh setiap kita masing-masing. Pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12 yang saya beri judul dengan memaksimalkan hidup. Memaksimalkan hidup. Lalu menurut ayat ini, apa tolok ukur seseorang sudah memaksimalkan hidupnya di dunia ini? Apa tolok ukur seseorang sudah memaksimalkan hidupnya di dunia ini? Mazmur 90 ayat yang ke-12. Musa dalam doanya berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Saya ulangi lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur ini merupakan salah satu sastra yang paling kuno yang pernah ditulis di antara karya sastra yang lainnya. Mazmur ini ditulis oleh Musa, seorang pemimpin masyarakat, politik, militer, sekaligus pemimpin rohani yang luar biasa. Dalam pasal ini, jika kita perhatikan secara keseluruhan, maka kita akan diperhadapkan dengan fakta yang sesungguhnya, bahwa manusia sebagai ciptaan adalah fana atau sementara. Di sisi lain, Allah sebagai pencipta yang adalah kekal. Dan manusia memiliki keterbatasan. Di sisi lain, betapa berotoritasnya Allah atas kehidupan manusia. Serta betapa manusia itu jahat luar biasa. Sementara di sisi lain, betapa luar biasanya kebaikan Allah atas hidup manusia. Disinilah fakta yang dapat kita lihat antara manusia dengan Allah dalam pasal ini. Dalam pembahasan kita di ayat yang ke-12, menghitung hari-hari ada hubungannya dengan beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari ada hubungannya dengan beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Nah, kata sedemikian dalam ayat ini mengacu
pada ayat yang ke-10 mengenai keterangan bahwa manusia memiliki batasan umur. Karena manusia memiliki batasan umur, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ini mengajarkan bagaimana kita memahami dengan cermat hari-hari kita, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau sesungguhnya dalam kehidupan kita yang terbatas ini. Apakah hari-hari kita sudah diisi dengan apa yang dimau oleh Tuhan? Atau umur yang Tuhan anugerahkan kita isi dengan hal-hal yang sia-sia? Masing-masing kita sendirilah yang mengetahui jawabannya. Bukanlah suatu hal yang terlalu menggembirakan jika ada orang yang diberikan kesempatan untuk mencapai usia yang begitu lama. Bahkan ada yang sampai 100 tahun ke atas. Jika semasa hidupnya diisi dengan hal-hal yang merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, terlebih dalam tanda petik merugikan Tuhan, maka yang menjadi kegembiraannya adalah berapapun usia yang Tuhan berikan, isilah hidup ini dengan hal-hal yang dimau oleh Tuhan. Bisa jadi mereka yang diberikan waktu lebih lama untuk hidup, itu karena Tuhan mau memberikan mereka kesempatan untuk mereka memiliki waktu untuk bertobat. Jika saya dan engkau masih diberikan waktu kesempatan untuk hidup, mari sama-sama kita mau merenungkan dengan menghitung hari-hari kita. Pastikan bahwa hari-hari kita telah isi dengan hal-hal yang dimau oleh Tuhan. Selanjutnya, dalam pembahasan kita di ayat yang ke-12, kata hingga setelah frasa menghitung hari-hari kami sedemikian, ini menunjukkan bahwa ada pencapaian setelah menghitung hari-hari. Pencapaian yang didapat adalah beroleh hati yang bijaksana. Seseorang yang memiliki hati yang bijaksana dapat membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar menurut maunya Tuhan yang ada dalam Alkitab kita masing-masing. Maka beroleh hati yang bijaksana begitu penting agar seseorang tidak salah memakai kesempatan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Tidak heran jika ada orang yang memakai waktunya untuk saling membantu, saling tolong-menolong, beribadah, membaca firman Tuhan, bersaksi, berkhotbah, mesbah keluarga, dan melakukan kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau lainnya. Namun di waktu yang sama, ada orang yang memakai waktunya untuk membenci, untuk berbohong, berzinah, berselingkuh, memfitnah, dan korupsi, bahkan melakukan kejahatan-kejahatan yang Tuhan benci lainnya. Dan menyedihkannya, bisa jadi ini dilakukan oleh orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Di lain waktu dia menyenangkan hati Tuhan, tapi di lain waktu dia tidak lagi menyenangkan hati Tuhan. Dengan kata lain, dia memakai hidupnya
untuk menyenangkan Tuhan, tapi di waktu yang lain dia juga memakai hidupnya untuk hal-hal yang menyenangkan dirinya dengan tidak menyenangkan Tuhan. Mau berapa banyak orang yang akan membuang-buang waktunya untuk kehidupan yang sementara ini karena tidak beroleh hati yang bijaksana. Sungguh, biarlah kita tidak menjadi seperti ini. Amin. Penulis Mazmur ini, yaitu Musa, memiliki sejarah pernah jatuh untuk tidak memaksimalkan hidupnya. Apa dosa yang pernah dilakukan Musa yang ditulis dalam Alkitab? Musa mencela nama Tuhan dengan sikapnya yang lepas kendali di hadapan umat. Itu bisa dilihat di dalam Bilangan pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-12. Dengan tidak bijaksananya Musa mengikuti maunya sendiri dan tidak mengikuti maunya Tuhan. Lalu Tuhan menghukum Musa dengan tidak memperbolehkannya masuk ke tanah perjanjian. Sungguh suatu penderitaan batin yang besar. Seolah ia sama saja dengan umat Israel generasi pertama yang tidak atau yang gagal masuk ke tanah perjanjian. Namun Musa merespon hukuman Tuhan sebagai anugerah. Sekalipun Musa tidak masuk ke tanah perjanjian, tapi masih diberikan kesempatan untuk memimpin umat Israel sampai ke perbatasan. Oleh karena itu, Musa bertekad agar memakai sisa hidupnya dengan menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, melewati perbuatan-perbuatannya sendiri dengan menyenangkan hati Tuhan atau memuliakan nama Tuhan. Ada peribahasa yang mengatakan penyesalan selalu dirasakan di belakang. Penyesalan selalu dirasakan di belakang. Ada dua pemuda yang berteman yang hidupnya tidak karuan. Mereka beralasan, saya masih muda, hidup ini hanya sekali, jadi harus dinikmati. Masalah bertobat, itu urusan nanti kalau sudah tua. Pernahkah kita juga berpikir sedemikian? Ironisnya, belum sampai tua, satu orang pemuda ini meninggal dunia karena tabrakan dalam kondisi mabuk. Lalu si satu pemuda ini melihat fakta tersebut dan akhirnya dirinya menjadi menyesal. Kemudian dengan hati yang harus terima dengan kenyataan, dia mulai belajar dan melihat bahwa hal itu sebagai masa lalu yang buruk. Dan kemudian dia mulai menata kembali hidupnya yang ada di depan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Musa memiliki sejarah, dua pemuda ini memiliki sejarah, tentunya saya dan engkau pun memiliki sejarah. Jadi,
hari-hari yang akan kita lalui, yang ada di depan kita, nantinya akan menjadi sebuah sejarah yang bisa baik atau bisa buruk, yang hanya dapat dikenang dan diceritakan, namun tidak dapat diubah. Oleh sebab itu, buatlah sejarah yang terbaik dalam hidupmu. Buatlah sejarah yang terbaik dalam hidupmu, sehingga engkau tidak menyesal di kemudian hari. Sejarah yang terbaik itu adalah dengan memaksimalkan hidup, yaitu ketika saya dan engkau mengerjakan rencananya atas pribadi kita masing-masing dalam kesempatan waktu yang terbatas ini, dengan hati yang bijaksana dan penuh kesadaran bahwa kita manusia yang terbatas harus mengandalkan Dia yang tidak terbatas. Maka hal itu tidaklah menjadi sia-sia dan menyesal di kemudian hari. Berapapun usiamu sekarang, ketika panggilan Sang Pencipta itu datang, tidak ada satu orang pun yang dapat menolaknya. Mari, maksimalkanlah hidupmu dalam kesempatan waktu yang terbatas ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.